Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang hari ini kita masih punya kesempatan untuk terus menambah ilmu. Oke, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi tumbuhan dan hewan. Di sini Bu Ruha sudah tuliskan poin-poinnya apa saja yang kita pelajari, kalian baca sendiri. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan bahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita pelajari, tumbuhan angiosperme, tumbuhan gimnosperme, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya dilindungi oleh buah. Contoh mangga, kelengkeng, pepaya, pisang. Pada tumbuhan ada yang berkembang biak dengan vegetatif, ada yang berkembang biak dengan generatif. Cara berkembang biak dengan vegetatif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk yang alami contohnya rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuhnya mendatar di dalam tanah. Contoh kunyit, jahe, kencur. Stolon atau geragi merupakan batang yang tumbuhnya mendatar di atas tanah. Contoh pegagan, rumput gerinting. Reproduksi vegetatif alami yang lain adalah umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya umbi dibedakan ada 3, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Pemberian nama disesuaikan dengan tempat menyimpan cadangan makanannya. Kalau tempat menyimpan cadangan makanannya di daun disebut dengan umbi lapis, contoh bawang merah dan bawang putih. Kalau tempat menyimpan cadangan makanannya di batang disebut umbi batang, contoh kentang. Kalau menyimpan cadangan makanannya di akar disebut umbi akar, contoh wortel. Reproduksi vegetatif alami yang lain adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang muncul dari pangkal batang ataukah ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, pisang, bambu. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang munculnya selain dari pangkal batang atau ketiak daun. Di gambar Bu Ruha contohkan dengan sosor bebek yang mana tunasnya muncul dari daun. Karena tidak muncul dari pangkal batang atau ketiak daun, maka disebut tunas adventif. Contoh yang lain, jambu ataukah keres, munculnya tunas dari akar. Makanya juga disebut tunas adventif. Vegetatif buatan contoh dengan setek, mencangkok, merunduk, ataukah okulasi. Tumbuhan angiosperme juga berkembang biak dengan generatif, yaitu dengan menghasilkan bunga. Untuk mempelajari bagian-bagian bunga, kita awali dari bagian yang paling bawah, yaitu tangkai, yang mana di situ merupakan tempat kita memegang atau tempat persambungan antara bunga dengan batang. Setelah tangkai, kemudian dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya seluruh bagian bunga. Saat dasar bunga, kelopak bunga dicirikan dengan warna hijau yang mana berfungsi membungkus seluruh bagian bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga
berada di dalamnya kelopak. Umumnya warnanya mencolok. Antar tumbuhan warna mahkotanya tidak sama. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna pink, macam-macam. Kelopak dan mahkota disebut sebagai perhiasan bunga. Selanjutnya bagian bunganya adalah benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Benang sari dan putik disebut sebagai alat kelamin bunga. Oke, kita sudah mengenal bagian-bagian bunga. Selanjutnya proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dan putik disebut dengan istilah penyerbukan. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4: autogami, geitonogami, allogami, dan hibridogami. Autogami atau penyerbukan sendiri itu terjadi ketika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga dan dari satu tumbuhan juga. Penyerbukan tetangga atau geotonogami adalah serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang atau allogami adalah serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda. Tumbuhannya juga berbeda, tetapi masih dalam satu spesies. Penyerbukan bastar atau hibridogami adalah penyerbukan yang serbuk sari dan putiknya berasal dari bunga yang berbeda, tanaman berbeda, jenisnya juga berbeda. Itu kalau dilihat dari serbuk sarinya. Selanjutnya, penyerbukan kalau dilihat dari perantaranya atau yang membawa pertemuan antara serbuk sari sampai ke putik siapa, itu dibedakan juga jadi 4. Kalau perantaranya angin disebut anemogami, perantaranya air disebut hidrogami, perantaranya manusia antropogami, contoh salak. Perantaranya hewan disebut zooidiogami. Untuk zooidiogami selanjutnya dibedakan sesuai dengan hewan yang membawanya. Kalau yang membawa siput disebut malakogami. Kalau yang membawa serangga, contoh semut, disebut entomogami. Kalau yang membawa kelelawar disebut chiropterogami. Kalau perantaranya burung disebut ornitogami. Bisa dipahami ya? Berusaha lanjut. Setelah terjadi penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Pada angiosperme mengalami 2 kali pembuahan. Yang pertama, inti generatif 1 membuahi ovum akan menghasilkan zigot yang mana akan berkembang menjadi embrio atau calon tumbuhan. Pembuahan yang kedua, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm atau cadangan makanan bagi embrio. Reproduksi pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka, contoh pinus, pakis heji, dan melinjo. Tumbuhan ini tidak punya bunga, tetapi dia punya strobilus, sehingga ada strobilus jantan dan strobilus betina. Silahkan kalian perhatikan bagan. Tumbuhan gimnosperme punya strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan punya mikrosporangium. Mikrosporangium akan menghasilkan sel induk mikrospora. Mikrospora berkembang menjadi gametofit jantan. Gametofit jantan menghasilkan serbuk sari dan selanjutnya akan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan strobilus betina akan menghasilkan megasporangium yang mana di situ terdapat sel induk megaspora. Akan menghasilkan megaspora dan selanjutnya akan menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur bertemu atau mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, embrio menjadi
biji dan selanjutnya menjadi gimnosperma. Reproduksi pada tumbuhan lumut. Lumut tidak menghasilkan bunga, juga tidak menghasilkan strobilus, tetapi menghasilkan spora. Spora bila jatuh pada tempat yang lembab ataukah tempat yang cocok akan tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi gametofit. Gametofit akan mempunyai alat kelamin archegonium. Aduh, ojo ngomong. Ngomong ya klebu rene to. Pak kadek wis tak kode sik ngomong.